Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan Mataram Islam terletak di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Sukarta. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pamanahan membantu Raja Pajang Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Atas jasanya, Ki Ageng Pamanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentawak sekarang Kota Gede Yogyakarta. Ki Ageng Pamanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya Danang Sutawijaya Raden Ngabahi Loring Pasar. Setelah itu, Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Panembahan Senopati digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Rangsang atau dikenal dengan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada pemerintahan Sultan Agung Mataram mencapai puncak keemasan. Dalam bidang politik, pemerintahan Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah yaitu Surabaya 1615, Lasem Pasuruan 1617, dan Tuban 1620. Di samping menguasai dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan 2 kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan dan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan ekonomi kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Berikut beberapa keberhasilan yang diraih Sultan Agung dalam berbagai bidang. 1. Bidang ekonomi. Mataram menjadi negara agraris yang didukung oleh hasil bumi yang melimpah berupa beras atau padi. 2. Bidang kebudayaan. Sultan Agung berhasil membuat kalender Jawa yang merupakan perpaduan tahun Saka dengan tahun Hijriah. 3. Bidang seni sastra. Sultan Agung mengarang kitab sastra gending yang berupa kitab filsafat. 4. Bidang arsitektur. Sultan Agung berhasil membangun Keraton Mataram di Kartasura dan Sitinggil, Yogyakarta tahun 1614 Masehi dan 1625. Setelah Sultan Agung wafat, tahta diberikan kepada putranya yang bergelar Amangkurat I yang memerintah tahun
1645 sampai 1677 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, untuk pertama kali Mataram menjalin hubungan dengan Belanda, orang-orang Belanda diperkenankan membangun bentang di Mataram. Akan tetapi, pendirian bentang dan tindakan sewenang-wenang di Belanda akhirnya menyulutkan rasa tidak puas dari beberapa kalangan di kerajaan Mataram terhadap pemerintahan Amangkurat I. Tahta Mataram kemudian diberikan ke Amangkurat II yang memerintah pada tahun 1677 sampai 1713. Di bawah pemerintahan Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah kerajaan Mataram. Amangkurat II justru melarikan diri ke daerah pedesaan untuk mendirikan ibu kota Mataram yang baru di desa Wonokerto yang diberi nama Kertosura. Setelah Amangkurat II wafat, berdasarkan perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram terbagi menjadi dua era, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu, Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa di sana meraih kekuasaan selanjutnya. Berikut ini merupakan beberapa sumber sejarah sekaligus peninggalan kerajaan Mataram Islam. 1. Karya sastra Gending dari Sultan Agung. 2. Terdapatnya pakaian peninggalan Kiai Gundil atau dikenal juga dengan sebutan Kiai Antakusuma. 3. Terdapat kuliner khas kue kipo. Kue kipo merupakan makanan khas masyarakat dari kota gede. 4. Adanya tradisi kalang obong. Adapun tradisi kalang obong ini sendiri ialah tradisi kematian orang kalang yang dilakukan dengan cara membakar berbagai peninggalan orang telah meninggal. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengamati video dari kelompok kami. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih.